Perkembangan iptek dan gaya anak muda dinilai kurang sesuai dengan nilai Pancasila. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek berkembang sangat pesat dan membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Anak muda paling sering terpengaruh oleh kemajuan ini, baik dari segi hidup, perilaku, maupun cara berpikir. Sayangnya, sebagian besar perubahan justru mengarah ke hal negatif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika iptek digunakan dengan benar, seharusnya bisa membantu kemajuan pendidikan dan karakter bangsa. Dampak perkembangan iptek ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya mempermudah pekerjaan manusia, meningkatkan kualitas dan metode pendidikan berbasis teknologi. Yang ketiga, memperluas akses informasi dan sumber belajar dari internet, media maupun digital. Yang keempat, mendorong kemajuan ekonomi dan sosial. Adapun dampak negatifnya, menurunkan moral dan etika anak muda, meningkatkan gaya hidup konsumtif dan hedonis, mudah terpengaruh budaya luar dan melupakan nilai nasional. Ketergantungan pada media sosial bisa kita lihat anak muda zaman sekarang ketergantungan pada AI, contohnya ChatGPT dan lain-lain. Pengaruh iptek terhadap pendidikan modern kini memanfaatkan teknologi seperti PowerPoint, video, e-learning, Zoom, Google Classroom, dan lain-lain. Kurikulum 2013 menjadikan peserta didik subjek aktif, bukan hanya pendengar pasif. Teknologi pembantu proses belajar lebih kreatif dan efektif. Namun, penggunaan teknologi harus diimbangi dengan penguatan nilai karakter dan Pancasila. Pengaruh iptek terhadap gaya hidup anak muda. Anak muda cenderung mengikuti tren media sosial seperti fashion, perilaku, gaya bicara. Banyak yang berorientasi pada penampilan dan kesenangan semata. Gaya hidup konsumtif tinggi meniru budaya barat dan lupa pada identitas nasional. Media sosial bisa bermanfaat, tapi juga rawan penyalahgunaan seperti hoaks, kejahatan digital, dan lain-lain. Lalu, apa sih hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, nilai Pancasila menjadi pedoman moral dan perilaku bangsa Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, beriman dan berakhlak dalam penggunaan teknologi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai sesama di dunia digital. Yang ketiga, persatuan Indonesia, tidak terpecah oleh perbedaan budaya dan opini media sosial. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bersikap demokratif dan bijak dalam berpendapat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menggunakan iptek untuk kemaslahatan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi. Begini upaya mengatasi dampak negatif. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, mulai dari keluarga dan sekolah. Yang kedua, mengawasi penggunaan media sosial anak muda. Yang ketiga, mengintegrasikan pendidikan karakter dan pendidikan Pancasila dalam kurikulum. Yang keempat, membangun kesadaran untuk menggunakan iptek secara positif dan produktif. Jadi kesimpulannya, iptek, gaya anak muda, dan Pancasila saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Iptek bisa membawa kemajuan besar bila digunakan dengan benar, tapi juga bisa melunturkan nilai Pancasila jika disalahgunakan. Generasi muda perlu menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan mengamalkan nilai Pancasila. Menuju Indonesia Emas 2045, anak muda harus menjadi generasi yang cerdas, teknologi, dan berkarakter Pancasila. Berikut referensi yang saya cantumkan dari materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.